إلا الله لا إله 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 إلا الله. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahibaul kiram, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur atas rahmat, hidayah dan taufik Allah kepada kita bersama. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang an-nafs. Jadi kita lihat dan kita baca sedikit kajian kita yang berlalu. Diri atau an-nafsu, jadi kalau dalam bahasa Arab, ini untuk kajian kita ya, bahasa Arab itu an-nafsu, an-nafsa, an-nafsi, nafsan, nafsin, nafsun. Itu tulisannya, madatnya adalah nun fa sin, nafas. Nafas itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah diri. Diri dalam pengkajian kita kemarin, atau nafs itu bukan nafsu dalam bahasa Indonesia. Kalau nafsu dalam bahasa Indonesia, kita sering mengartikan nafsu itu dengan makna keinginan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu berbelanja. Bukan nafsu dengan pengertian itu, bukan nafsu dalam pengertian bahasa Indonesia, tapi nafsu dalam pengertian bahasa Arab, yaitu dengan arti diri. Diri di dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan, sebelum dia masuk ke dalam jasmani manusia, maka ia disebut dengan ruh. Jadi diri itu sebenarnya adalah roh, roh yang dimasukkan Allah ke dalam tubuh manusia. Roh itu sifatnya adalah jauharun musyarraqah, atau yang mengatakan, membacanya boleh jauharun musyriqah, satu buah artikel yang bercahaya, yang menimbulkan cahaya, atau yang mencahayai, atau yang menyinari bagian dalam tubuh dan bagian zahir dan batin tubuh. Apabila sinar itu menyinari bagian zahir dan batin, terjadilah yaqzah, bangun. Kalau sinar itu menyinari bagian batin saja, terjadilah yang disebut dengan tidur, naum. Apabila sinar itu, cahaya itu padam, tidak menyinari bagian badan dan zahir dan badan, maka terjadilah maut atau mati. Dia merupakan latifah rabbaniyah. Latifah rabbaniyah itu adalah sesuatu yang halus, kepunyaan Tuhan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabb. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Ruh itu urusan Tuhan. Artinya bagaimana betul hakikat roh itu, kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang itu. Allah hanya memberikan kita ilmu tentang roh yang ada di diri kita itu sedikit saja. Nah, yang sedikit itulah yang kita kaji-kaji setiap hari.
Baik, ruh itu bersumber dari qalbu atau dari hati. Tepatnya di bagian tubuh manusia adalah jantung. Maka dari sana ruh itu membusar keluar. Maka ruh yang membusar keluar itu tentu mempunyai nur atau cahaya. Cahayanya itu terkadang terang benderang, terkadang terjadi kegelapan. Gelap cahayanya lantaran apa? Lantaran ada yang menutupi. Terang cahayanya apabila tempat bercokolnya roh yaitu hati itu bersih. Maka dikatakan dalam satu hadis, ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila baik segumpal daging itu ya, maka baiklah semuanya, dan apabila jahat, jahatlah semuanya. Ketahuilah ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah qalbu. Ini diperkuat lagi dengan satu hadis, innan nas, bahwa sungguhnya manusia apabila melakukan satu dosa, maka Allah akan letakkan ke hatinya itu bintikan hitam. Apabila dosanya ditambah, tambah bintikannya. Apabila dosanya tambah, tambah lagi bintikannya. Nah, bintikan ini apabila telah meliputi seluruh kalbu orang, maka tertutuplah hatinya. Itulah makna ayat dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mencap hati mereka, menutupi hati mereka. Maksudnya Allah tutupi hati mereka dengan sebab mereka banyak melakukan dosa. Baik, kalau begitu keadaannya, ruh sebelum masuk ke dalam tubuh, dia hanya mempunyai dua karakter. Karakter pertama disebut dengan karakter jiwar. Jadi ini dalam istilah orang tasawuf, karakter ruh sebelum masuk ke dalam tubuh itu yang pertama namanya jiwar. Jiwar itu bertetangga. Bertetangga itu saling sahut menyahut. Bertetangga itu dekat. Yang kedua karakternya ma'rifah, ada rasa. Ma'rifah itu lebih cenderung dimanakan kepada rasa bertuhan. Jiwar kayak kita bertetangga dengan tetangga sebelah gitu. Kalau kita manggil orang tetangga kedengaran. Kalau kita butuh maka tetangga bisa bantu. Kalau tetangga butuh kita bisa bantu. Namanya orang bertetangga. Artinya antara roh manusia dengan Allah itu dulu jiwar sifatnya. Sifatnya jiwar. Roh bukan Allah, Allah bukan roh. Ini harus kita dudukkan. Karena ada orang memahami kajian yang keliru itu namanya untuk kaum awam. Maka apabila dia mempunyai karakter bertetangga atau jiwar, maka dia saling bersahut-sahutan. Maka apabila hamba memanggil Allah, Allah menyahut. Ya, Allah menyeru hamba, Allah menyeru roh, roh menyahut pula. Itu namanya bukti dia berjiwar atau bertetangga. Yang kedua karakternya yaitu ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Ada rasa. Roh hanya kenal dengan Allah, tidak kenal dengan lain. Dia tidak pernah merasa yang lain. Tidak ada rasanya kecuali rasa hanya dengan Tuhan. Ketika roh ini masuk ke dalam tubuh, maka dia masuk ke dalam tubuh, dan tubuh mempunyai tabiat. Maka dulu dia hanya bermakrifah dengan Allah, mempunyai rasa dengan Allah, rasa dekat, rasa dilihat, rasa didengar, itu maksudnya, bukan rasa manis asim asam. Sekarang dia mendapat rasa tubuh. Apa rasa tubuh? Tubuh pengen yang baik, yang enak. Kecenderungan daripada tubuh manusia ini cenderung kepada sesuatu yang enak menurut
badan, disebut dengan tabiat badaniyah. Apa umpamanya tabiat badaniyah? Kecenderungan lidah itu adalah suka atau cenderung kepada yang enak di lidah, yang manis. Kecenderungan mata kepada yang indah, kecenderungan telinga kepada yang merdu, dan kecenderungan kulit kepada yang halus. Roh masuk ke dalam tubuh, maka dia terpengaruh, terkontaminasi. Maka dia karena baru kenal dengan sesuatu yang baru, dulu dia hanya kenal dengan Allah, sekarang dia kenal pula dengan yang lain, yaitu tabiat badan. Maka terpengaruh dia. Maka ruh manusia itu memperturutkan apa kehendak jasmani saja. Nah, inilah yang dikatakan dengan hidup bertubuh jasmani. Dia memperturutkan kehendak jasmani. Kehendak mata pengen tidur, dia tidur aja terus. Kehendak lidah pengen ngomong, dia ngomong aja terus. Sehingga tidak terkendali lagi apa yang diomonginnya. Dusta diomongi juga, fitnah diomongi juga. Tidur tak ada ujung pangkalnya. Makan aja semuanya. Maka terjadilah pada waktu itu roh manusia, atau sudah disebut sebagai an-nafsu, itu nafsu yang bergelora namanya. Bergelora dengan apa? Bergelora dia dengan tabiat badan. Nafsu yang bergelora inilah yang kemudian yang garang, yang panas, yang memperturutkan saja itu disebut dengan an-nafsul law, an-nafsu al-ammarah. An-nafsu al-ammarah. Nafsu amarah kata orang. Di sini dikatakan al-ula an-nafsul ammarah. Nafsu amarah itu apa? Nafsu yang cenderung tumilu ila tabiatil badaniyah. Dia itu cenderung kepada tabiat badan. Suka yang enak-enak, suka yang lezat-lezat, memperturutkan syahwat yang dilarang oleh Allah. Wa tajzabul aqlu ija jihati saflah. Maka akal ketika itu yang ada pada ruh manusia itu meluncur kepada pihak bawah, tak bisa dikendalikan. Akal tak bisa berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena tingginya dorongan-dorongan badaniyah itu tadi. Maka nafsu yang seperti ini disebut dengan nafsu ammarah. Maka nafsu yang seperti ini, jiwa yang seperti ini, diri yang seperti ini, roh yang seperti ini adalah ma'wasyurur wa mambaul akhlaquz zamimah. Itu ma'wasyurur maknanya apa? Tempat tinggal atau bertempat sumber kejahatan. Syurur, kejahatan sana itu muncul. Kalau orang memperturutkan kehendak badan aja, yang mau enak badan aja, yang mau enak badaniyah saja, jasmaniah saja, maka di sanalah munculnya sumbernya kejahatan-kejahatan. Dan membangun akhlakuz zamimah, tempat terbitnya, lahirnya akhlak-akhlak tercela. Nah, oleh karena lahir akhlak tercela, maka manusia menjadi jauh dari Allah, sombong, haras, loba, syahwat, memperturutkan keinginan, hasad, dengki dalam hati, ghadab, marah aja terus, gak pernah tenang, bakhil, kikir, al-haqdu. Haqdu itu artinya dendam. Ini dendam ini paling berbahaya, Pak. Hanya gara-gara hal yang sedikit, udah 2 bulan, 3 bulan, masih juga diletakkan sakit hati di dalam hati. Udahlah, yang berlalu biar berlalu. Apabila ada dendam, apabila ada marah, apabila ada dengki, apabila ada syahwat, apabila ada sifat loba, artinya orang berada pada nafsunya, berada pada nafsu ammarah. Maka para ulama membagi nafsu
sebelum nafsu ini dilatih disebut dengan nafsu ammarah. Maka apabila seorang hamba mau melatih diri, mau bermujahadah istilahnya, maka mujahadahnya itu akan merubah nafsunya dari yang biasanya binal, yang biasanya syurur, yang biasanya zamimah, menjadi berpelan-pelan menjadi baik. Jadi cara memperbaiki orang itu bukan dengan memaksa jasmaninya, tetapi memperbaiki ruhnya, memperbaiki dirinya. Apa caranya? Di antara caranya itu adalah dengan cara beristighfar, mohon ampun kepada Allah terlebih dahulu, kemudian mengembalikan diri ini yang dulu tak ingat kepada ingat. Gimana caranya? Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, diingatkan terus, diingatkan terus, diingatkan terus. Jadi kalau tak diingatkan, kita tak akan ingat-ingat. Makanya orang mukmin itu alifun au ma'luf. Orang mukmin itu mau memberi peringatan dan mau diberi peringatan. Jangan maunya ceramah aja, tapi mendengar tidak. Jangan maunya mendengar aja. Jangan maunya mengatur aja, tapi diatur tak mau. Itu bukan ciri orang mukmin. Orang mukmin mau mengatur, mau diatur, mau menjadi pemimpin dan mau menjadi orang yang dipimpin. Ketika menjadi pemimpin dia bijaksana, ketika menjadi orang yang dipimpin dia taat dan patuh. Ini ciri orang mukmin. Bukan orang mukmin itu orang yang garang sifatnya, selalu menyalahkan saja setiap hari. Enggak. Tapi orang mukmin itu selalu mengedepankan husnuzan dalam segala sesuatu dan menjauhkan su'zan. Jadi husnuzan yang dikedepankan. Ini yang disebut dengan martabat pertama atau tingkatan pertama nafsu yang belum dilatih sama sekali, masih garang, disebut dengan nafsul ammarah. Nafsu ammarah ini bisa hilang, bisa. Dengan apa? Dengan dakwah Islamiyah, ya, dengan taubat. Tapi ada rumus yang diberikan oleh para ulama. Kata beliau, cara untuk melatih diri itu yaitu kembalikan diri yang tidak ingat kepada ingat. Apa itu? Zikrullah. Maka semakin banyak orang zikrullah, maka semakin bersih hatinya. Jadi la tasawuf illa bizikri. Tidak ada ceritanya membersihkan diri itu kecuali dengan zikrullah. Maka Rasulullah telah mengajar kepada kita ada berbagai macam zikir. Ada zikir yang dikerjakan secara jahar. Ada zikir yang dikerjakan secara sir. Zikir yang jahar umpamanya baca setiap pagi, namanya zikir pagi dan petang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Gak ada hitungan. Pagi pokoknya minimalnya baca 40 kali. Dalam satu riwayat 100 kali. Dah, silakan baca pagi. Yang dimaksud pagi itu apa? Selesai salat subuh. Petang kapan? Ba'da asar. Ada zikir itu disebut dengan zikir a'zam. Apa zikir a'zam? Zikir yang terbesar di antara sekian banyak zikir, itulah zikir terbesar. Sehingga apabila zikir ini dibaca, tak boleh zikir yang lain dibaca. Apa itu? Qiraatul Quran, tilawatul Quran. Membaca Quran, apabila ada orang baca Quran, maka kita dalam keadaan zikir subhanallah, kita zikir la ilaha illallah, wajib berhenti. Tidak boleh. Fasma'u wa ansitu, dengarkan, simak. Idza quri'al Quran fastami'u lahu. Apabila ada dibacakan Quran, maka dengarkanlah, wa ansitu, perhatikanlah. Inilah yang disebut dengan az-zikrul a'zam, zikir terbesar. Tak ada yang melebihi ini, yaitu membaca Quran pagi dan petang. Membaca Quran. Ada namanya zikir afdal. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa itu? Zikir yang paling afdal yaitu
mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia zikir yang paling afdal, karena dengan kalimat itu kita hidup, dan dengan kalimat itu pula kita mati. Artinya tanpa kalimat ini kita mati, kita masuk neraka. Password masuk surga itu la ilaha illallah. Waktu mati, waktu roh berangkat dari tubuh kita, kita mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Kalau waktu roh berangkat dari tubuh kita, kita tidak baca la ilaha illallah, masuk neraka. Itu password. Kalau waktu masuk surga, waktu meninggal dunia, kita tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, ya udah masuk neraka. Ya saya nantilah la ilaha illallah waktu mau mati aja, lupa nanti Bang. Karena innan nas yamutu ala tabi'ati, manusia itu akan mati dalam tabiatnya. Kalau kita telah mentabiatkan di hidup kita membaca la ilaha illallah dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dan yakin akan maknanya, bahwa betul-betul tak ada Tuhan selain Allah, tak ada yang mengaturku selain Allah, tak ada yang memeliharaku selain Allah, tak ada yang menyehatkan menyakitkanku selain Allah, tak ada yang memuliakan dan menghinakanku selain Allah. Yakin akan maknanya, bahwa hanya la ma'bud bihaq illallah, tak ada yang disembah pada hakikat selain Allah. La maksud bihaq illallah, tidak ada yang disengaja dalam ibadah ini kecuali Allah. La matlub bihaq illallah, tidak ada tujuannya kecuali mendapatkan keredaan Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang dicintainya selain Allah. La masyuqa illallah, tidak ada yang dirinduinya selain Allah. La madhkura illallah, tak ada yang diingatnya selain Allah. Itu makna dari la ilaha illallah, banyak. Nah, begitu keyakinannya, dia meninggal, maka masuk surga. Tapi apabila orang tidak dalam keadaan kalimah la ilaha illallah meninggal, ya masuk neraka. Iya, bertukar keyakinannya, bukan Allah baginya Tuhan. Maka ini namanya zikrul afdal. Zikir itu memenuhikan anak timbangan. Jadi bibir timbangan, amal baik sini, amal buruk sini. Udah ditimbang amal baik, ditimbang amal buruk nanti di akhirat. Ini amal baik, amal buruknya, amal buruknya banyak dikit daripada amal buruk. Ini masih kosong timbangannya. Maka dikatakan dalam satu hadis, dalam Al-Azkar kita baca, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim tamlaul mizan, akan memenuhkan timbangan. Artinya timbangan yang kosong ini dipenuhkan, diberatkan. Artinya zikir itu ibadah finish. Tak ada ibadah terakhir kecuali zikir. Orang tak mampu bayar zakat, zikir tetap mampu. Orang tak mampu lagi sholat, zikir tetap mampu dia. Orang tak mampu lagi berumrah, berhaji, zikir tetap mampu dia. Maka kajian tentang zikir ini adalah kajian utama sebenarnya. Kalau orang tak mengerti cara, teknik, teknik, metode, waktu, bagaimana lafal, sebutan, dengan bagaimana kedudukan hati tentang zikir, ya rugilah kita selaku orang mukmin. Maka apapun lafal zikir yang kita baca, maka fahami maknanya, resapi dengan hati, jiwai dengan jiwa. Jangan kita lalai dalam berzikir kepada Allah. Maka orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah disebut dengan az-zikru ma'al ghaflah. Orang zikir tapi hatinya tak kepada Allah. Setidak-tidaknya kita az-zikru ma'al hudur. Apa itu? Az-zikru ma'al hudur, dia zikir tapi hadir hatinya kepada Allah. Itu setidak-tidaknya. Ya, baik. Apabila jiwa ini telah dilatih dengan zikrullah, maka dia nanti akan menjadi lembut. Ciri-cirinya apa? Dia akan melakukan kebaikan dan ketaatan, tapi kejahatan masih ia lakukan juga. Kemudian tadumu, dia menyesal. Kemudian dia nyesali diri. Aduh, kok saya lakukan tadi itu ya? Aduh, kok saya lakukan tadi itu ya? Maka jiwa yang seperti ini bukan amarah lagi namanya.
Nafsu yang seperti ini disebut dengan nafsu lawamah, nafsu yang sudah mulai dilatih. Nah ini udah ada peningkatan, udah bagus. Orang udah melakukan kebaikan, ketaatan, kesolehan, tapi masih terluncur juga melakukan kesalahan. Maka pemabuk jangan dimarahi. Itu keliru kita, Pak. Orang yang mabuk itu jangan dimarahi. Orang melakukan maksiat jangan dimarahi. Didekati. Agar apa? Agar dia termotivasi dan terdorong melakukan kebaikan. Nah dalam manhaj dakwah kita tidak boleh menjustifikasi memberikan ketakutan kepada orang yang baru bertaubat. Katakan kepada orang yang baru bertaubat, sesungguhnya ampunan Allah itu luas, lebih luas daripada langit dan bumi. Maka kita disuruh bersantun-santun dengan orang-orang yang mau bertaubat itu. Ini dalam segi dakwah, mengajak dengan bahasa yang baik, dengan bujukan yang elok. Tidak boleh kita bentak-bentak, bahkan kita usir dia. Itu tidak boleh. Itu terlarang keras dalam agama. Mengusir orang yang hendak bertaubat itu dilarang. Nah, oke. Kalau begitu sifatnya nafsu lawamah ini dua saja. Yang pertama dia empat. Yang pertama dia berbuat taat, udah salat, besok tinggal salatnya, besok mabuk lagi dia, besok lakukan lagi perbuatan salah, kemudian nyesal ya, kemudian apa lagi? Aduh katanya, kok saya lakukan tuh tadi ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, tobat lagi, begitu. Wah, itu namanya nafsunya lawamah. Terus zikir, perbaiki diri, dekat terus dengan orang soleh, sampaikan dakwah dengan santun kepadanya. Kuncinya kita juga sampaikan dakwah kepada orang. Kita yang mau bertaubat, kalau kita ajak orang untuk taat, kita terpaksa untuk taat juga. Maka ketika itu orang akan menjadi tenang batinnya, tanawwarat, bercahaya hatinya. Bercahaya hatinya binuril qalbi hatta takhalat an sifati dzamimah, sehingga luluh lantak sifat-sifat kejinya, hilang. Jadi tekniknya zikir terus, zikir terus, zikir terus, zikir terus. Akhlak tercela itu terbuang dengan sendirinya. Karena kita tak berdaya meninggalkan akhlak tercela. Kalau nggak dikasih obat pilnya gitu. Jadi zikir itu semacam pil gitu. Orang sakit kasih pil, sehat ya. Orang nafsunya amarah, jahat, kejam, tamak, kasih pilnya. Pilnya apa? Zikrullah. Itu Pak ya. Nah, apabila orang telah melakukan ini, hatinya akan menjadi tenang. Maka orang yang telah nafsul mutmainnah inilah yang kemudian disebut dengan orang yang telah menjalankan pada permulaan dia menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu adalah manusia yang telah kembali kepada Allah. Imannya yang sempurna, manusianya yang sempurna. Maka ketika itu dia disebut dengan telah mulai dari sifat berubah-ubah yang tadi menjadi sifat tamkin. Tamkin itu apa? Tamkin itu tetap. Dan dari sifat-sifatnya yang dulu tidak istiqamah, mulai istiqamah. Karena kalau orang udah mulai istiqamah itu, maka untuk selanjutnya gampang dia memperbaiki diri. Nggak sesulit daripada amarah kepada lawamah, lawamah kepada mutmainnah. Di atas lagi itu dia terus berzikir, terus berzikir. Maka nafsunya itu menjadi nafsu yang mendapat ilham dari Allah. Dia cinta dengan ilmu, sifatnya menjadi tawadhu, sifatnya menjadi qanaah, dia menjadi dermawan, dia penyabar, dia itu tidak temperamen, dia itu tahammul. Tahammul itu bahasa kitanya toleransi. Salah-salah dikit biasalah gitu. Tapi kalau orang itu ada
tak boleh salah orang sama dia. Itu kacau itu, Pak. Tak mungkin orang tak salah di dunia ini. Ya, biasalah, itu namanya tahammul. Apabila ada syukur, apabila sifat-sifat ini ada tawadu, cinta ilmu, qanaah, dermawan, kemudian sabar, toleransi, selalu berterima kasih, mengedepankan terima kasih bukan mengeluh. Berapa dapat duit hari ini? Berapa gajimu? Alah, gaji saya cuma 5 juta. Itu tak ada mulhamahnya orang. Nafsunya bergejolak terus. Dia belum sempat berterima kasih ke yang sedikit, bagaimana Allah akan menambah. Begitu. Jadi kita kalau pengen banyak rezeki ini, syukuri yang sedikit dulu. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu berterima kasih, bersyukur, maka Allah akan tambah-tambah rezeki. Kalau kamu kufur, Allah Subhanahu wa taala, azab Allah itu sangat pedih, bersangatan. Terus dia berpikir, maka nafsunya itu, jiwanya itu semakin dekat dengan Allah. Disebutlah jiwanya itu dengan jiwa yang radiyah. Apa itu? Di atas lagi. Radiyah itu, dia reda kepada Allah. Dia reda. Dia reda kepada Allah ini. Apapun yang diberikan Allah kepadanya tak apa-apa. Maka sifatnya selalu taslim. Ini sudah luar biasa, Pak. Taslim ini berat dan sangat sulit orang bisa taslim. Nerima. Dapat musibah, tak apa. Dihina orang, tak apa. Turun pangkat, tidak masalah. Tetap senyum. Bukan dibikin-bikin. Bukan dia nerima karena keterpaksaan. Betul-betul taslim dari hati. Tak apa. Ya. Dicuri orang hartanya, tidak apa. No problem. Itu taslim. Taslim itu makamnya namanya makam radiyah. Makam radiyah ini bisa muncul bagi kita apabila kita selalu memupuk diri, mengerjakan diri dalam berzikir. Nanti habis bab ini kita akan belajar bagaimana berzikir itu yang benar. Baik. Maka at-talazzul bil hairah, sifatnya ada 2 saja. Pertama taslim. Ya, apa aja problem hidup ini, apa aja semuanya, dicaci, dihina, dimuliakan, sakit, senang, nggak apa, no problem, serah sama Allah. Dia reda. Kenapa? Karena yang nampak oleh dia itu adalah perbuatan Allah. Dia melihat Allah sedang mengujinya, malah dia senang, Allah dekat dengan dia. Gitu. Apa aja. Yang kedua, talazzul bil hairah. Apa itu at-talazzul bil hairah? Yaitu orang merasa lezat. Sedap hidup ini, nyaman hidup ini. Dengan apa? Bil hairah, sesuatu yang hairah, heran-heran, sesuatu yang tak patut menurut kita terjadi. Kita enak aja, enjoy aja. Itu kan Allah yang ngerjakan, ya nggak apalah gitu. Yang selanjutnya yang keenam yaitu disebut dengan nafsu mardiyah. Apa itu? Nafsu yang Allah reda kepadanya. Kalau Allah sudah reda kepada kita, kalau tadi kita yang reda kepada Allah, jiwa yang meredai Allah. Kalau mardiyah, jiwa yang diredai Allah. Nah, jiwa yang diredai Allah ini lebih tinggi lagi, karena rajin zikir terus, beribu-ribu, beratus-ratus setiap saat, bahkan zikran kasira, sangat banyak. Maka jiwanya, nafsunya menjadi mardiyah. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya Allah berikan kepadanya karamah, ikhlas dan zikir. 3 aja. Apa itu karamah? Karamah itu maknanya istiqamah. Jadi karamah kecil, orang bisa terbang. Karamah kecil tuh. Karamah kecil itu bisa dia hilang. Karamah kecil dia dibakar, kemudian dia tidak terbakar. Kemudian karamah kecil juga dia bisa berjalan di atas air. Itu karamah kecil. Tapi karamah yang paling besar itu adalah istiqamah dalam agama. Dia kokoh selalu dalam beragama. Itu induk dari karamah.
Kemudian apa lagi? Ikhlas. Tak ada kait dunia sedikit pun dia dalam beribadah akhirat. Itu tanda sudah Allah. Jadi ikhlas itu, saya bilang sekali, ikhlas itu adalah diusahakan dengan cara zikir gitu. Ikhlas akan didapatkan dengan sebab pemberian Allah. Dapatnya lantaran kita latih diri kita berzikir. Ikhlas itu tak bisa dipaksa, tak bisa dibuat-buat. Gerak hati, pemberian Allah. Maka ikhlas adalah sebab orang itu berada pada maqam nafsu yang disebut dengan nafsu yang sudah diredai Allah. Yang terakhir namanya adalah an-nafsu al-kamilah alladhi sarat kamalat taba'an wasijiyatan, yaitu nafsu yang sudah sempurna, yang sudah melihat tajalli dengan af'al Allah. Tak ada dia melihat lagi sedikit pun di dunia ini kecuali yang dilihatnya hanyalah af'al Allah, perbuatan Allah. Apapun yang terjadi, yang nampak olehnya nyata terang, ini adalah perbuatan Allah. Maka dia menjadi orang yang paling damai. Orang yang sampai ke martabat makam kamilah ini adalah para rasul, para nabi, dan para wali-wali Allah. Mudah-mudahan minimalnya kita diberikan Allah kepada nafsu yang ketiga saja udah sangat besar bagi kita, yaitu nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah udah dapat tiket masuk surga. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 dibunyikan oleh Allah, sampaikan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Maknanya adalah kita mendapat undangan kembali kepada Allah. Kita mendapat undangan masuk ke dalam surga Allah. Undangan itu baru dapat apabila makam nafsu kita sampai kepada makam nafsu mutmainnah. Perbaiki diri terus dengan memperbanyak zikir, baik zikir jahar ataupun zikir kalbu, baik zikir berupa zikir azam membaca Quran ataupun zikir afdal yaitu membaca la ilaha illallah, baik zikir umum ataupun zikir khas. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaat, dan kita selalu ditingkatkan Allah. Nafsu kita yang amarah menjadi nafsu yang lawamah, menjadi nafsu yang mutmainnah, menjadi nafsu yang mulhimah, menjadi nafsu yang radiyah, menjadi nafsu yang mardiyah, sampai kepada nafsu yang kamilah. Barakallah, ada berkat bagi kita bersama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.